Ya, Smart Netizen Sanur TV, Media Group Sanur Post, dimanapun Anda berada. Wah, hari ini saya berada di suasana alam, suasana yang menyenangkan ini, karena ya selain didampingi oleh Pak Wayan Malendra, Pak Wayan Malendra di ujung, lalu ada juga wanita cantik ini. Di Denpasar pasti, apalagi di Kuta populer pasti, Bu Ngarina. Jauh dari Denpasar hari ini, ada sekitar 35 menit perjalanan dari Sanur, gitu ya, Pak Wayan. Kalau ke Ubud sekitar 15 menit ada? 30 menit. 30 menit kalau kita ke Ubud. Kalau Gianyar sekitar 15 menit. Nama tempat ini adalah Warung Kopi Lak-Lak Pengangon. Keren namanya nih. Suasana desanya bukan hanya alamnya yang terasa, tapi juga namanya juga terasa suasana desanya. Pemiliknya adalah Pak Wayan. Apa kabar ini, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Jadi karena suasana desa di sawah, jadi kita pakai topi ini. Bagaimana ceritanya ada di sini sekarang, Bu Ngarinda? Ya, selamat sore, Bung Syam. Saya manggilnya Bung sore. Syam, ya. Dan selamat sore Pak Wayan Malen. Panggilan kerennya Pak Wayan Malen, gitu kan. Jadi awal pertemuan kami sebenarnya ada di WhatsApp group sebenarnya. WhatsApp group dijadikan satu, yaitu Forkom Desa Wisata, gitu kan, Bali. Jadi di sana banyak komponen yang bergabung, gitu kan. Kita sharing-sharing segala macam dengan situasi kondisi pandemik seperti sekarang ini. Rasanya kami harus saling memotivasi, gitu kan. Jadi teman-teman punya produk, kita bantu untuk memasarkan. Kemudian kita juga punya produk, dibantu oleh teman untuk memasarkan, dan juga saling memberikan semangat untuk tetap bisa bertahan di kondisi seperti sekarang ini. Kemudian yang paling sering saya lihat posting itu adalah Pak Wayan Malen di grup Di medsos ya? Ya, di WhatsApp group. WhatsApp group. Oh, okay. Kemudian salah satunya yang memasukkan saya ke sana adalah Ibu Dayu Eka Astuti, atau beliau itu salah satu pemilik warung tekor yang ada di Desa Budaya Kertelangu, ya. Nah, di sana lokasinya. Saya dengan keluarganya memang akrab sejak kecil, dan saya karena mungkin melihat kepedulian saya terhadap kondisi sekarang ini, jadi dimasukkanlah ke Forkom Dewi itu dan bertemulah dengan beliau. Dan beliau sering mengatakan bakas, dan saya juga punya saudara di sini di Puri Bakas. Ternyata kenal sama beliau, gitu, dan akhirnya sampailah kami di sini bersama anak-anak dan teman-teman untuk membicarakan kemungkinan untuk bisa bersinergi dengan Pak Wayan Malendra. Terus ceritanya ini sebelum lanjut ke Pak Wayan, saya pengen tahu juga bagaimana situasi pariwisata setelah diterjang oleh badai COVID ini. Kalau pariwisata diterjang badai itu sering, ya. Jadi entah itu buatan, entah itu alam, gitu kan. Dan biasanya kami selalu saja bisa bertahan dan bisa memulihkan. Cuman saat ini yang diajak berperang itu tidak terlihat. Dan korban berjatuhan tanpa kami tahu penyebabnya yang pasti, dan kemudian belum ada juga penanggulangannya yang pasti. Hanya mungkin perlu seperti yang sudah didengungkan, bahwa kita hanya perlu beradaptasi. Kita perlu berdamai dengan mengubah pola hidup kita. Nah, pariwisata sekarang ini betul-betul sangat ambruk, gitu kan, sangat terpuruk. Karena apa? Karena Bali itu memang sangat unik, dari sektor agraris langsung ke sektor jasa, tidak melewati sektor industri, sehingga pada saat diterjang badai cepat sekali kolapsnya dan butuh bantuan dari tempat lain. Nah, untuk saat ini memang tidak bisa ada bantuan apapun karena kondisi ini ada di seluruh dunia, sehingga akhirnya di Forkom Bali itulah, Forkom Dewi itu, kami berusaha untuk saling memberikan masukan, memberikan saran supaya bagaimana caranya supaya tetap bertahan hidup. Mungkin dengan kembali kita harus kreatif, mungkin kembali ke pertanian, kemudian orang-orang pariwisata itu mungkin bisa memanfaatkan
skill pariwisatanya mungkin untuk melakukan sesuatu di bidang pertanian, mungkin yang seperti yang sekarang saya lakukan, untuk menjadi perantara untuk memasarkan produk-produk milik dari petani, peternak, dan nelayan. Dan itu yang banyak membeli memang orang-orang rumah tangga dan mereka-mereka yang masih tersisa, maksudnya wisatawan asing yang masih ada di sini. Kalau saya bilang mereka stuck, tidak stuck, mereka tidak terjebak, mereka tidak ingin kembali karena takut kondisi di negaranya lebih parah. Sehingga itulah yang menjadi konsumen kami, dan mungkin untuk para petani, peternak, nelayan ini tidak mempunyai saluran distribusi pemasaran untuk memasarkan produk mereka, sehingga kamilah yang membantu akhirnya di sini untuk melakukan itu. Ya, Gung, sebelum jauh cerita lagi ya, termasuk dengan Pak Wayan, saya kepingin tahu juga tentang, jadi bukan hanya saya, pasti juga masyarakat lain ya. Ini kawan-kawan di sektor industri pariwisata ini sudah merasa menyerah, gitu ya, harus menyerah atau lempar handuk atau bagaimana? Karena ya pasti biaya yang diperlukan untuk maintenance begitu mahal, sementara tamu pasti kita tahu juga belum ada yang berani datang. Apakah karena itu kemudian harus banting setir? Lalu kalau memang harus banting setir, bagaimana dengan yang punya hotel seperti Bu Marina di Melasti ya, dan teman-teman lain? Ya, kalau di teman-teman saya lihat sih dari beberapa webinar yang saya ikuti, itu sebenarnya mereka tidak putus asa, cuman mereka hanya menunggu kebijakan dari pemerintah untuk membuka itu. Sedangkan mereka tetap melakukan kegiatan, tetap berusaha untuk melakukan promosi walaupun sendiri-sendiri, cuma karena keputusan dan kebijakan dari pemerintah kurang mendukung apa yang mereka lakukan, sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hal yang bisa dilakukan itu adalah mungkin kayak yang sudah dilakukan adalah hotel-hotel itu akhirnya menerapkan sistem apartemen. Jadi untuk mereka-mereka atau wisatawan yang masih tersisa di sini, mereka misalnya ya seperti apartemen seperti biasa 1 bulan stay itu harga sekian. Jadi memang betul-betul menurunkan harga sekedar untuk bertahan, untuk maintenance dan memberikan, dan satu lagi tidak mem-PHK karyawan. Jadi itu usaha yang dilakukan supaya teman-teman yang sudah diajak susah payah, kemudian sekarang pada kondisi seperti ini mereka kalau dirumahkan itu masih lebih manusiawi, karena mereka masih tetap bekerja walaupun upah yang mereka dapatkan itu sesuai dengan jam kerjanya. Tapi kami berusaha, teman-teman di pariwisata semua berusaha untuk tidak melakukan PHK. Artinya juga sektor pertanian ini menjadi salah satu ini habitat ya sebenarnya ya. Habitat kita kan ada di situ sebenarnya. Sebenarnya kalau mau banyak hal yang bisa dilakukan di sektor pertanian. Jadi misalnya ya seperti kita kembali lagi kan banyak yang pulang kampung nih, staf karyawan itu banyak yang pulang kampung. Kenapa tidak mencoba untuk tanah-tanah yang terbengkalai selama ini karena mereka bekerja di kota, di kapal pesiar, itu diberdayakan. Karena apa? Ke depan ini daya beli udah semakin menurun kan. Itu dari pemerintah saya dapatkan bahwa daya beli sudah semakin menurun, sehingga kita perlu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu dari diri kita sendiri. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Ya, Smart Netizen Sanur TV, menarik sekali cerita ini. Yang bicara adalah pelaku industri, lalu kemudian apa yang terjadi pasti seperti itulah apa yang mereka alami. Nah, selama ini kita tahu bahwa sektor pariwisata itu dianggap sebagai biang kerok terpinggirkannya sektor pertanian di Bali. Sementara di dalam situasi semacam begini, di saat pariwisata sudah bisa dikatakan hampir kolaps, pertanian justru menjadi batu sandaran baru bagi pelaku industri seperti yang diceritakan tadi. Nah, saya ingin mengorek cerita dari Pak Wayan Malendre. Ini salah satu, sebenarnya Pak Wayan Malendre ini boleh dibilang petani, tapi juga bukan petani biasa. Nah, kita akan dengar ceritanya